Kembali di Kompas yang saudara, lagi-lagi kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter terulang. Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat terekam melecehkan pasiennya. Kurang dari 24 jam, dokter kandungan pelaku pelecehan akhirnya ditangkap. Lagi-lagi, kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan dokter terulang. Seorang dokter kandungan di Garut, Jawa Barat terekam melecehkan pasiennya. Pelecehan terjadi pada 2024 saat seorang ibu hamil tengah menjalani pemeriksaan ultrasonografi atau USG di sebuah klinik. Dalam video berdurasi 53 detik, terekam aksi pelaku dalam sebuah ruangan tanpa pendampingan perawat ataupun staf medis lainnya. Wakil Direktur Klinik membenarkan lokasi dan dokter yang ada dalam video adalah dokter yang bertugas di kliniknya. Namun, saat ini sang dokter tidak lagi praktik di klinik tersebut. Bertugasnya di sini? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi sudah, kalau dari dulu sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada keluhan nggak sih dari pasien yang disampaikan langsung ke pihak klinik? Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Selanjutnya, kami serahkan kepada kepolisian. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Ahmad Sahroni merespons kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter. Sahroni mendesak polisi harus menangkap pelaku 1 kali 24 jam. Sahroni bilang, jika polisi tidak bisa segera menangkap pelaku, Kapolri diminta agar mengganti Kapolres Garut. Gak usah lagi penyelidikan, ngapain ngomong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas di depan mata kok. nggak perlu penyelidikan untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata nggak perlu. Tapi kalau dia lambat, 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Pasca video pelecehan viral, polisi pun langsung bergerak. Kurang dari 24 jam, dokter kandungan pelaku pelecehan akhirnya ditangkap. Pelaku, dokter berinisial MSF, langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Polisi menyebut, hingga Selasa malam telah menerima 2 laporan korban. 24 jam kita sudah membenarkan, kita sudah mengamankan diduga pelaku. Dan saat ini untuk pelaku kita di dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Kalau korban untuk saat ini korban yang sudah kita dapatkan atau dua korban. karena kemungkinan itu sudah melapor nambah. Ya, itu masih dalam pendalaman kami. Kita juga dalam video viral tersebut juga kita masih cari siapa yang di korban yang dalam video tersebut. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia buka suara soal kasus ini. Pemeriksaan terhadap kasus pelecehan seksual ini sudah dilakukan pada 2024. Namun, pelaku mangkir 3 kali dari panggilan pemeriksaan. Sementara, untuk memberi efek jera, Perhimpunan Obstetrik Ginekolog Indonesia akan mencabut izin praktik dokter yang terbukti melakukan pelanggaran. Perilaku yang dilakukan oleh dokter, ya, baik pun dokter apapun termasuk residen yang ramai saat ini tentang pelecehan seksual dari pengurus POGI pusat tidak akan ragu-ragu lagi ya untuk memberikan sanksi yang sangat berat pada yang bersangkutan. Seperti sekarang proses hukum yang sedang berjalan oleh Polda Jabar, Polda Garut, kita akan dukung semua itu untuk memberikan efek jera pada anggota kami semua gitu. Oke, artinya sanksi yang terberat adalah pencabutan izin praktek betul begitu ya, Dok ya? Betul. Pelaku pelecehan, Dr. MSF merupakan alumni program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Dalam 1 bulan terakhir, tercatat terungkap 2 kasus pelecehan seksual yang dilakukan tenaga kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ridwan Mustopa di Garut, Jawa Barat. Ridwan, untuk saat ini pasca Dr. M telah ditangkap dan diperiksa, lalu seperti apa penyidikan dari pihak kepolisian dan apakah ada dugaan ada korban lainnya selain 2 orang yang telah melapor kepada pihak kepolisian? Ya, Juno dan juga saudara, viral menyebar luas di media sosial terkait dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan terhadap pasien yang saat itu lagi memeriksa kandungan di salah satu klinik Swasta di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam waktu kurang lebih 24 jam, jajaran Polres Garut telah menangkap
dokter kandungan tersebut dan telah diamankan di unit 4 PPA Satreskrim Polres Garut. Namun demikian hingga saat ini status dari dokter tersebut masih sakit, belum dinyatakan sebagai tersangka, demikian Juno. Dan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa memang Polres itu sangat bergerak cepat untuk menangani kasus ini, di mana ketika video tersebut viral, jajaran Polres Garut telah mendatangi klinik swasta yang ada di Kecamatan Garut Kota untuk memastikan bahwa apakah video yang menyebar tersebut memang adanya di Kecamatan Garut Kota, tepatnya di klinik Karta Harsa, atau memang di tempat lain. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kapolres Garut beserta jajaran dari Polres Garut, memang betul bahwa video yang menyebar itu berada dan telah dilakukan oleh dokter tersebut, yaitu di klinik Karya Harsa pada 20 Juli 2024 lalu. Demikian Juno. Oke, Ridwan, bahwa ini kejadiannya terjadi pada Juli tahun 2024 silam. Lalu seperti apa? Sudah berapa lama dokter ini berpraktek dan seperti apa pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait dengan praktek dokter ini? Dari keterangan wakil direktur di klinik swasta Karya Harsa, bahwa dokter yang bersangkutan sudah 2 tahun berpraktek di tempat tersebut. Namun sejak 3 hari yang lalu, dokter tersebut sudah tidak lagi praktek di lokasi yang bersangkutan. Tak hanya itu, Juno dan juga saudara, bahwa hingga saat ini udah 2 pelapor yang melaporkan ke kejadian tersebut ke unit pelayanan Polres Garut. Namun demikian, meskipun memang si pelaku sudah diamankan oleh unit PPA Satreskrim Polres Garut, Polres Garut tetap membuka posko pengaduan untuk melayani apabila ada warga yang memang merasa dilecehkan oleh oknum dokter kandungan tersebut. Demikian, Juno. Ya, Ridwan, untuk saat ini apakah polisi telah menetapkan status tersangka terhadap dokter tersebut? Hingga semalam saat dokter diamankan oleh tim khusus dari Polres Garut dan juga Polda Jawa Barat, hingga saat ini status dari dokter kandungan tersebut masih status sebagai sakit, belum dinaikkan status menjadi tersangka karena memang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Ridwan Mustopa dari Garut, Jawa Barat. Dan saudara, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus pemerkosaan oleh dokter residen anestesi terhadap anak pasien di RSHS Bandung, Jawa Barat. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP telah diterima sejak 26 Maret lalu. Dalam SPDP, tersangka Priguna disangkakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kejati Jawa Barat menyebut kasus ini menjadi atensi Jaksa Agung. 4 jaksa telah ditunjuk, termasuk 1 jaksa perempuan untuk mengawal kasus ini. Ada 4 jaksa di mana ditunjuk juga ada jaksa perempuan. Jadi ini merupakan atensi pimpinan Ibu Kejati, sehingga jaksa yang menangani jaksa perempuan ini betul-betul merasakan apa yang dialami korban pada saat itu, sehingga rasa keibuannya bisa tumbuh. Polisi memastikan pemeriksaan psikologis kepada tersangka kasus pemerkosaan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat tidak akan jadi peringanan hukuman. Tes psikologi dilakukan untuk memperdalam motif dari pelaku demi memenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan pada tersangka. Saya kira psikologi itu kan nanti kan ini sifatnya forensik ya. Justru nanti akan menggali motif-motif lebih jauh daripada tersangka, bukan kemudian meringankan atau apa. Kan ini bukan karena sakit jiwa kan, tapi karena hanya sedikit penyimpangan satu perilaku saja. Bukan sakit jiwa secara umum yang kemudian akan meringankan hukuman, tetapi kan ini salah satu saja bagian dari mungkin penyimpangan perilaku sedikit lah. Lalu seperti apa kelanjutan pemeriksaan dokter residen yang memerkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama di Mapolda, Jawa Barat. Ninda, untuk saat ini tersangka telah melakukan menjalani tes psikologi. Lalu seperti apa hasil dari tes psikologi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka?
Ya, Juno dan juga saudara, hingga saat ini tentu dari pihak kepolisian Polda Jawa Barat ini terus berkoordinasi untuk kemudian mengusut tuntas kasus dari pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen anestesi yakni PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Dari pemeriksaan psikologi ini merupakan psikologi forensik terhadap tersangka yang kemudian tentu tes psikologi forensik ini untuk memperdalam motif dari pelaku, yang kemudian tes ini juga tidak akan meringankan hukuman yang nantinya akan dikenakan terhadap tersangka. Itu yang disampaikan oleh pihak polisi, Juno dan juga saudara. Seperti yang kita tahu, karena memang dari tersangka PAP ini tidak hanya melakukan satu kali perbuatan keji itu, namun berulang kali. Ada 3 korban, satunya adalah keluarga pasien, 2-nya adalah 2 pasien saat itu tengah dirawat. Masing-masing dilakukan pada waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 10, lalu pada tanggal 16 dan 18 Maret 2025 lalu. Sehingga dalam penyidikan saat ini, Juno dan juga saudara, di sini terdapat 3 pasal yang dikenakan terhadap tersangka Dr. Priguna, Juno dan juga saudara. 3 pasal yang dikenakan ini adalah pasal kekerasan seksual, yakni pasal perbuatan berulang, serta pasal undang-undang kesehatan. Hingga tadi pagi kami pun masih mencoba menghubungi Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan bahwasanya saat ini sudah sampai manakah kemudian tahap dari penyidikan kasus ini. Memang pihak polisi masih kemudian menunggu salah satunya adalah terkait hasil dari tes psikologi forensik dari tersangka Dr. Priguna Anugrah Pratama, yang kemudian nanti juga setelah keluar hasilnya ini juga akan dirilis oleh ahli dari psikologi dan penyidik Polda Jawa Barat. Juno. Ya, Nina, untuk saat ini bagaimana dengan 3 korban, terutama proses pendampingan psikologisnya, dan seperti apa hingga kini kondisi dari para korban? Ya, sebetulnya dari kondisi korban begitu, dari awal kemudian pihaknya ini melapor kepada Polda Jawa Barat, sudah banyak ataupun ada beberapa instansi yang melakukan pengawalan terhadap korban maupun juga pengawalan psikologi terhadap korban. Secara kita tahu bahwa korban ini mengalami trauma berat gitu pasca kejadian yang dilakukan oleh Dr. Priguna Pratama. Salah satunya yakni yang pasti paling dikawal ini dari pihak penyidik Polda Jawa Barat bagian pemberdayaan perlindungan perempuan dan juga anak, kemudian juga dari pihak luar ada dari anggota DPR RI Komisi 8 Ibu Atalia Praretya, lalu juga dari Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kami juga mendapat informasi bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat ini juga memberikan stimulus bantuan berupa bentuk tim penasehat hukum kepada korban, yang juga dari pihaknya ini juga menghimbau kepada siapapun termasuk dari media sendiri untuk agar tidak mempublikasikan identitas maupun kediaman korban, sehingga saat ini korban juga telah dialihkan terkait kediamannya, sehingga ini dipastikan tidak terpublikasi ataupun aman untuk identitasnya, ya Juno dan juga saudara. Dan kalau ditanyakan kemudian sudah sampai mana penyidikan ini berlangsung, tentu kalau kemarin tadi pagi juga saya sudah menghubungi Kombes Pol Surawan bahwa saat ini untuk pihak penyidik Polda Jawa Barat karena sudah menerima maksud kami sudah memberikan atau menyerahkan SPDP kepada Kejati Jawa Barat, yang kemudian SPDP ini merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ini diterima oleh Kejati pada tanggal 26 Maret 2025, tentu dengan sangkaan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, nantinya kemudian berkas laporan itu tentu akan diteliti oleh keempat jaksa penuntut umum. Secara dari Kejati sendiri juga ini telah memilih 4 jaksa penuntut umum untuk kemudian nanti dapat meneliti dari berkas-berkas yang diberikan oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Dan sehingga nanti juga akan dilaporkan di beberapa hari mendatang. Kami belum mendapat informasi kapan lebih jelasnya, Juno dan juga saudara. Dan terakhir yang kami dapatkan memang per kemarin total saksi dari pemeriksaan kasus ini sudah ada 17 orang saksi, Jono dan juga saudara, di mana 17 orang saksi tersebut karena memang kalau terakhir ini ada sebanyak 13 saksi, kemudian sehingga bertambah. Mengapa? Karena memang
ada 2 korban lain yang menyusul, kemudian juga keluarga korban yang juga turut diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, yang kemudian sisanya ini juga merupakan para pegawai dari Rumah Sakit Hasan Sadikin tersebut. Dan kemudian penyidik Polda Jawa Barat juga menghimbau kepada siapapun begitu yang mengalami hal serupa diharapkan untuk kemudian dapat melapor secepatnya ke penyidik Polda Jawa Barat bagian pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak Juno dan juga saudara, karena dari Rumah Sakit Hasan Sadikin maupun juga penyidik Polda Jawa Barat ini membuka hotline untuk kemudian dapat membuka kesempatan bagi mereka yang ingin melapor terkait kekerasan seksual. Juno. Baik, hingga saat ini tes psikologi masih telah dijalankan, namun hasil masih menunggu dari pihak kepolisian, dan polisian telah menegaskan bahwa tes psikologi tidak akan meringankan dari perbuatan pelaku dan akan mengetahui motif dari pelaku untuk melakukan kasus pemerkosaan terhadap 1 anak pasien dan 2 pasien di RSHS Sadikin atau Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat.